Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alizahra Harhab, NPM 2308260200. Izin untuk melakukan pemaparan mengenai mind mapping yang telah saya buat untuk tugas semester antara pada blog MUI. Saya akan membawakan judul mengenai mosquito as a factors. Sebelumnya izin untuk share screen, dokter. Nah, yang pertama itu mengenai definisi. Yang pertama, mosquito as disease factors berarti nyamuk itu yang berperan sebagai faktor penyakit, yang dimana yaitu organisme yang membantu untuk memindahkan atau menularkan agen penyakit dari satu hospes ke hospes lainnya. Biasanya nyamuk betina membutuhkan darah untuk berkembang biak, mengembangkan telurnya. Kemudian bertindak sebagai faktor biologis yang menularkan patogen ke manusia atau ke hewan. Nah, kemudian patogen yang ditularkan itu bisa dapat berupa virus ataupun parasit. Yang kedua, untuk jenis jenis nyamuk, jenis nyamuk dan juga penyakit yang ditularkan. Nah, untuk jenis nyamuk dan penyakit yang ditularkan ada beberapa jenis nyamuk. Pertama itu ada Aedes. Ciri utamanya itu dia badan hitam dengan belang putih, aktif di siang hari, banyak di sekitar rumah. Dan penyakit yang ditularkan dari Aedes ini sendiri itu bisa Dengue, chikungunya, Zika, yellow fever, dan juga filariasis atau limfatik. Kemudian ada Anopheles. Nah, Anopheles ini untuk ciri utamanya itu dia istirahat dengan posisi miring atau sudut, aktif pada malam hari, dan berkembang biak di air yang bersih. Untuk penyakit yang ditularkannya itu adalah malaria dan juga filariasis. Kemudian ada Culex. Culex ini untuk ciri utamanya itu warna coklat keabu-abuan, aktif pada malam hari, dan berkembang biak biasanya pada air kotor. Untuk penyakit yang sering ditularkan itu adalah Japanese encephalitis, West Nile fever, dan juga filariasis limfatik. Kemudian yang ketiga ada mekanisme transmisi. Nah, untuk mekanisme transmisi, penyakit yang ditularkan nyamuk itu dapat terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada penyakit akibat virus dan juga ada penyakit akibat parasit. Untuk transmisinya itu pertama, nyamuk betina itu bisa menggigit manusia atau hewan terinfeksi. Kemudian ia mengambil darahnya, darah yang mengandung patogen. Lalu patogen itu akan berkembang atau bermultiplikasi pada tubuh nyamuk dan nyamuk akan menggigit hospes lain. Ini mana akhirnya nanti patogen itu masuk ke tubuh hospes dan terjadilah proses infeksi. Kemudian yang keempat itu untuk mekanisme yang mempengaruhi. Untuk mekanisme yang mempengaruhi itu dia yang pertama itu ada suhu. Yang pertama itu ada suhu, yang mana suhu itu mempengaruhi kecepatan berkembang biak nyamuk, lama hidup nyamuk, dan juga perkembangan patogen di dalam tubuh. Kemudian curah hujan, yang dimana hujan dapat menyediakan tempat berkembang biak, yaitu berupa genangan air. Kemudian ketiga itu ada kelembapan, yang dimana kelembapan itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup nyamuk. Kemudian urbanisasi. Kemudian urbanisasi dan ada kemudian genangan air itu sebagai tempat kembang biak. Kemudian perubahan iklim, di mana perubahan suhu dan pola curah hujan itu dapat mengubah distribusi geografis nyamuk serta periode penularan penyakit. Kemudian yang terakhir itu ada mobilitas manusia, yang mana perjalanan manusia itu juga dapat membawa patogen ke wilayah baru. Jika di wilayah tersebut terdapat faktor yang sesuai dan penyakit dapat menyebar lebih luas. Kemudian yang kelima itu adalah dampak terhadap kesehatan. Nah, untuk dampak terhadap kesehatan itu biasanya memiliki dampak yang berbeda-beda. Di antara lain itu seperti demam, sakit kepala atau nyeri otot atau sendi, kemudian perdarahan itu jika dengue berat, shock dan gagal organ. Kemudian ada gangguan neurologis, contohnya itu seperti Japanese encephalitis dan juga West Nile dan juga anemia.
kemudian menggigil, dan juga dapat terjadi komplikasi berat. Kemudian bisa terjadi pembengkakan kelenjar getah bening dan kerusakan sistem limfatik. Baik, kemudian untuk pencegahan dan juga pengendalian. Nah, untuk pencegahan dan pengendalian ini, itu dia untuk yang personal, itu tujuannya itu adalah untuk menghindari gigitan nyamuk. Contohnya itu bisa menggunakan kelambu, bisa menggunakan repelen, menggunakan pakaian yang tertutup, dan juga menggunakan kasa, jendela atau ventilasi. Kemudian untuk pengendalian lingkungan. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk. Di antara lain itu bisa kita eh, menguras atau menghilangkan genangan air, dan juga bisa 3M. 3M yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang, kemudian bisa menjaga kebersihan lingkungan. Untuk pengendalian vektor. Nah, untuk pengendalian vektor itu bisa dilakukan, yang pertama itu larvasida itu untuk membunuh larva nyamuk. Kemudian ada insektisida itu untuk membunuh nyamuk dewasa. Kemudian ada indoor residual spraying atau IRS itu untuk penyemprotan insektisida pada permukaan dalam rumah. Kemudian ada insecticide treats nets itu menggunakan kelambu yang diberi insektisida, dan juga ada surveillance vector itu untuk pemantauan populasi dan juga distribusi dari nyamuk. Kemudian yang terakhir itu ada perubahan epidemiologi. Nah, ini tuh menjelaskan yang dimana nanti perubahan iklim dan juga urbanisasi serta mobilitas manusia itu sangat mempengaruhi populasi dan distribusi nyamuk. Kemudian juga dapat meningkatkan kon- kontak antara nyamuk dan juga manusia, serta juga dapat meningkatkan peluang transmisi patogen. Yang dimana em, itu juga dapat meningkatkan resiko mosquito-borne disease. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan saya mengenai materi mosquitoes as a disease factors. Saya menggunakan 4 referensi untuk membuat mind mapping yang saya paparkan ini. Baik, mungkin sekian uh, dari pemaparan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.